Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk seluruh Bapak Ibu yang sudah bergabung kembali di webinar kita malam ini, yaitu materi terakhir pada periode 25. Ya, jadi langsung saja untuk materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita malam ini yaitu Bapak Dr. Kurniawan Ilyas selaku Asesor Teknologi Informatika BNSP RI, ialah mengenai dengan audit cyber hacking handphone Android. Baik, untuk mengefisienkan waktu, karena peserta juga sudah ada beberapa yang bergabung, langsung saja kita persilakan dengan hormat. Silakan Pak. Ya, terima kasih Aziza. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Materi ini betul disampaikan oleh moderator bahwa ini materi terakhir dan sudah siap materi berikutnya untuk periode pernah. Baik, saya mengangkat materi ini karena ada sebuah fenomena yang ada di di kalangan kita, ya, bahwa kita tidak aware terhadap penggunaan teknologi baik itu yang ada di lingkungan kantor, di lingkungan pribadi, termasuk juga di lingkungan keluarga kita. Jadi memang kenapa saya mengangkat judul ini, karena judul ini sangat penting supaya kita sadar bahwa kejahatan yang mengancam terhadap teknologi kita, baik itu handphone yang boleh dikata setiap hari kita bawa, termasuk juga komputer, itu akhir-akhir ini sangat marak, sehingga saya mengangkat tema ini. Baik, sambil saya menginstal saya lagi mengupgrade OS Linux itu sendiri. Saya akan materinya mudah-mudahan OS itu cepat. Baik, saya jadi simulasi, nanti kita akan praktekkan simulasi hacking ransomware ya. Jadi saya menggunakan handphone saya akan hubungkan di laptop ya. Mudah-mudahan tidak error, karena ransomware ini ada ransomware yang bisa menembus Play Store Protect. Dia bisa menembus Play Store Protect yang ada di Android kita. Nah, tentu hampir kebanyakan di antara kita menggunakan Android dan tidak sadari kita di dalam grup, di dalam keseharian kita sering mengklik atau kepo lah terhadap berita-berita ataupun kiriman yang memang kelihatan aneh, kiriman dari rekan kita dalam satu grup kelihatan aneh, bahasanya tidak wajar, dan yang macam-macam dengan penuh tipu daya itu. Baik, pembahasannya dasar hukumnya, jenis kejahatan, simulasi phishing ya. Kita lihat di peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 SPP ya. Jadi pengendalian intern pemerintah ini tidak hanya membahas keuangan, tidak hanya membahas
proyek, tidak hanya membahas jenis kegiatan pemerintahan. Tapi yang lebih penting adalah informasi pemerintahan ya, baik itu berbasis website maupun berbasis aplikasi. Nah, keamanan jaringan ini sebenarnya merupakan ISO ya, ISO 27001/2013. Yang kedua juga kita lihat di Permen Kominfo nomor 5 tahun 2017 tentang pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi protokol internet itu sendiri. Nah, itu yang paling pasti ya. Nah, saya ingin sedikit memberi gambarannya sambil saya cek updatean kali saya. Saya ingin memberi gambaran bahwa ada sebuah praktek, ada sebuah model ataupun juga ya gejala bahwa kita selama ini sering dikirimkan phishing. Phishing itu artinya memancing. Gitu. Ada sebuah tautan, ada sebuah image, ya, gambar, termasuk juga link, ya, yang kita ada di handphone kita, yang kita tidak kenali, yang dimana sumbernya tidak jelas, ya. Jadi phishing ini adalah teknik yang digunakan oleh pelaku kejahatan di dunia maya untuk mencuri informasi. Jadi penting seperti rahasia dagang, data pribadi, data rekening bank, ya, detail kartu kredit, ya, percakapan WhatsApp, SMS, email, galeri, merekam dan memfoto. Kita, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, ya. Jadi di kamera handphone kita, secara kita tidak sadar kita sudah direkam, ya, difoto, direkam oleh hacker, ya, untuk kepentingan pribadi, kejahatan dan lain-lain. Jadi itu. Nah, pelaku phishing ini ya, kadang menggunakan email, nomor seluler, media sosial untuk mengirimkan komunikasi yang dirancang untuk mencuri informasi, ya, untuk mencuri informasi itu sendiri. Jadi itu kejahatan yang dilakukan phishing, ya, dengan cara menebar. Jadi phishing ini hampir di atas 50%, kejahatan phishing ini adalah berhasil, ya, sukses untuk mengantarkan memperoleh data itu sendiri. Nanti kita coba bagaimana phishing itu berubah menjadi virus ransomware. Virus ransomware ini adalah virus yang paling ganas di antara virus lainnya. Kalau Trojan atau virus biasa masih bisa dideteksi dengan Google Store Protect. Tapi kalau ransomware itu sangat susah dideteksi, sehingga akan mengendalikan terlalu lama, ya, akan mengendalikan handphone kita sendiri. Nah, phishing ini ada email phishing, ya, ada email phishing jenis ini menggunakan email palsu. Jadi ada sebuah email palsu. Saya punya keyakinan Bapak Ibu yang ada di Rumsum ini pernah dikirimkan email palsu, ya, yang di dalamnya ada keluhan. Tentu email palsu inilah yang dikirimkan oleh hacker itu untuk di mana kita membalas, mengirimkan informasi kepada hacker itu sendiri, ya. Jadi ada email palsu, ada juga web palsu atau aplikasi. Nah, nanti kita akan buat nanti backdoor ataupun virus di mana aplikasi itu bisa menembus sistem keamanan handphone kita. Jadi bisa diupload, ya, web itu juga bisa, ya, terus dibuat, ya, untuk memancing kita untuk mengklik, selalu mendownload
APK ya, aplikasi ataupun informasi. Jadi itu. Jadi itu tentang phishing itu sendiri. Ada juga spear phishing ya, bentuk lain dari email phishing ya, dengan pelaku meminta data pribadi korban, alamat ya, mencoba ya mendapat informasi lanjutan dari korban. Ada juga ada namanya walling. Walling ini adalah kejahatan phishing menargetkan orang dalam kewenangan besar seperti manajer personalia ya. Jadi seperti seolah-olah saya sebagai manajer personalia, sebagai direktur, pemilik bisnis mengirimkan sebuah tautan, ya, mengirimkan sebuah image ataupun gambar, di mana di situ kita mengisi informasi tentang data pribadi kita, ya, tentang data pribadi kita sendiri ya, tentang data pribadi kita. Itu yang paling sering juga ya, yang paling sering terjadi ya, yang paling sering terjadi itu. Saya tutup dulu ya, saya tutup dulu ini, restart ya. Tunggu, saya restart dulu. Masih kelihatan ya video gambarnya ya? Iya Pak, masih kelihatan Pak. Ini saya matikan dulu kali karena dia terlalu lambat ya update-nya. Nah, malware ini ada perangkat lunak yang bekerja dengan memasuki komputer tanpa perizinan ya, serta dapat menyebabkan kerusakan sistem server jaringan komputer. Malware juga adalah gabungan dari kata malikus ya, yang diartikan ya jahat ya atau berbahaya, dan software yang bentuk perangkat lunak. Jadi malware ini adalah software sebenarnya atau perangkat lunak yang dibuat untuk yang memperoleh data ya dengan cara kita mengklik. Lebih buruk lagi sebenarnya malware ini dapat melakukan pencurian data ya, pencurian data dan informasi yang tersimpan dalam komputer ya, atau dalam handphone. Makanya disebut backdoor. Nanti kita buat backdoor malware supaya backdoor itu ada pintu belakang itu sendiri. Virus, jadi virus malware ini ya, malware ini adalah virus yang muncul misalnya kita mengunduh sebuah web menggunakan USB, dokumen komputer atau komputer jaringan. Dan selanjutnya ada adware. Nah, adware ini ketika kita ingin membuka sebuah link seperti berita ya, berita yang resmi, ada tertulis app. Nah, jadi itu jenis malware juga ya. Ada tertulis app yang memang sengaja disisipkan sendiri. Ada sebuah iklan ya. Iklan itu sering kita dapatkan. Ada juga virus Trojan. Trojan ini adalah virus ya, tapi virus ini sebenarnya masih bisa dideteksi ya, dideteksi dengan firewall. Firewall ini ada dua, baik itu di komputer kita maupun di aplikasi ya. Nah, ada juga virus yang namanya worm. Nah, ini virus worm ini dia karakternya, kalau Trojan karakternya itu dia ketika kita klik ya, menghapus, dia membentuk lagi sel-sel. Itu Trojan, dia punya karakter. Nah, kalau sama halnya dengan worm ini atau cacing ini karakternya di sebuah file name itu seperti cacing gitu. Di ujungnya ya, extensionnya gitu. Ada jawabnet ya, bulan bot. Nah, ini ada jawab. Yang kita akan coba praktik adalah ransomware. Ransomware ini bekerja dengan cara mengunci. Nanti handphone saya akan praktekkan bagaimana secara otomatis terkunci, gitu. Terkunci dan harus
harus mengetahui passwordnya ya. Nanti kita praktekkan beberapa password ya. Semoga tidak lupa jenis passwordnya. Yang mengunci apabila kita ingin apa namanya, ingin handphone kita terbuka, itu maka umumnya itu meminta sebuah dana kepada masyarakat itu ya terkena ransomware sendiri. Baik, langkah yang kita harus lakukan ya, tentu kita harus install MS Kit ya. Saya sudah install ya. Kita masuk direktori dulu ya. Jadi intinya tidak masuk di direktori home, tapi kita masuk direktori download ya, direktori desktop, macam direktorinya. Jadi saya sudah menginstal ya, install MS Kit itu sendiri. Baru kita CD, baru masuk di direktori SF Kit gitu. Nah, sebelum masuk menjalankan MSF Kit, maka kita harus masuk di root ya, di root. Nah, perintah yang paling tinggi, yang paling executable adalah di sudo su ya. Ini semua perintah baik di Ubuntu, di Parrot OS sama saja ya. Termasuk juga di Metasploit ya. Jadi kita akan masuk di direktori download MSF Kit ya, MSF Kit. Nah, akan muncul demikian ya, akan muncul demikian. Tentu kita harus melakukan pilihan-pilihan ya. Ada WiFi tag. Ini kita bisa shutdown ya, kita bisa shutdown sebuah WiFi. Nah, WiFi ini sebenarnya kita bisa shutdown ya, informasi gathering. Nah, ini kita bisa melakukan pelacakan nih, pelacakan lokasi, pelacakan IP termasuk OSIN ya. OSIN ini adalah operation intelijen ya, untuk melakukan mata-mata terhadap sebuah objek dan lokasi ya. Nah, kita akan masuk di exploit attack ya, exploit. Nah, ini akan kita lakukan dengan ada sniffing ya, social engineer dan seterusnya ya. Jadi kita mengisi poin 2. Selanjutnya akan muncul pilihan. Akan muncul pilihan, maka kita ketikkan satu saja, create payload. Jadi kita akan membuat payload Android ataupun APK palsu yang akan kita coba injeksi di sebuah handphone dengan cara mengirimkan misalnya di grup misalnya. Selanjutnya ya kita ketik 4 backdoor. Jadi 4 ini bin backdoor injeksi ransomware ini sebuah perintah dan mari kita buat backdoornya ya, kita injeksi dalam bentuk ransomware. Backdoornya aplikasinya, tapi kita isikan di backdoornya itu atau aplikasi yaitu ransomware ya, virus gitu. Selanjutnya kita lakukan beberapa perintah ya. Misalnya nanti ya kita akan praktek ya, home kali download ya, download berarti kan dia di direktori ya, di direktori download itu sendiri ya, di direktori download. Nah, ini set add icon ini PNG only, artinya apa? Nanti kita buat backdoornya ya, payloadnya itu adalah extension PNG ya, PNG. Misalnya Hootkindo ya, misalnya nama aplikasinya Hootkindo. Set title-nya adalah aplikasi audit misalnya, TI. Nanti ketika terkirim dan sudah masuk di handphone kita dan tampil di land page-nya ya, land page-nya handphone kita di layar terdepan, maka akan muncul left hack ransomware. Untuk membukanya akan itu rahasia hack ya, misalnya Kindo ya kalau
1, 2, 3 itu sendiri. Ya. Selanjutnya kita akan masuk di IP ya. Kita akan masuk di IP address kita ya, IP address ya. Ini IP address, ini IP lokal ini ketika kita memakai ini apa namanya? Sebuah ini ada sebuah WiFi adapter ya. Jadi ini WiFi adapter ini sebenarnya sangat bisa meretas password ya, password sebuah WiFi sendiri ya. Termasuk juga menghacking sebuah apa ya WiFi, termasuk juga ya macam-macam ya fungsinya ya, macam-macam fungsinya, mematikan jaringan dan lain-lain. Tapi saya memakai, nanti kita akan pakai local IP ya, local IP 192 ini ya, WiFi ya, WiFi. Maka masukkan lhost, lhostnya adalah hostnya kita ya, ini. Termasuk juga kita masukkan POR ya, POR itu sebenarnya sampai 65.000, tapi bisa kita ketik saja Jenderal 8 ya. Nah, ketika kita masukkan itu, maka akan berproses membentuk membangun ransomware. Nah, hasilnya ini ya ada di direktori malware Hutchindo APK. Nah, jadi Hutchindo APK ya, Chindo. Nanti bisa kita buatkan APK-nya sendiri. Akan tersave ya di Hutchindo APK. Jadi file APK, membangun APK ya. Selanjutnya tetap lagi kita masukkan ya, kita masukkan nama backdoor-nya ya, backdoor-nya itu sendiri. Lhost dan bla 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 bla. Nanti kita ketik created listener ya, listener masuk ya, listener Android 1, maka akan muncul Metasploit. Ini gambarnya nih. Ini gambar Metasploit akan melakukan exploit terhadap sebuah Android ya. Ketika kita sudah jalankan Metasploit, maka langkah terakhir adalah kita mengirimkan APK. Ya, jadi APK ini kita sudah buat, ya, di APK ini kita sudah buat, kita kirimkan di grup, misalnya, atau kirimkan di secara acak, misalnya di sebuah halaman Facebook, Instagram, Twitter, dan macam-macam. Itulah pihak yang lalai itu melakukan membuka atau dia mengklik ya, sendiri. Nah, ini hasilnya ya, aplikasi audit TI yang saya sebut tadi. Jadi ini handphone saya sudah uji coba ya, di handphone saya satu saya coba lab hack ransomware. Nah, di sini akan muncul nanti kunci ya, kunci itu sendiri yang harus dimintakan pembayaran gitu. Jadi itu yang sedang berjalan di Metasploit sama. Nah, jadi kesuksesan ransomware dimulai dari kita tahu tempo ya. Oke, kita praktek ya. Berapa jam dia berjalan ya habis tadi. Terus saya buka dulu kali ya. Dari kita. Jadi kita akan buka Kali Linux ya, Kali Linux ini yang lagi berjalan ini.
Biar saya buka saja sambil jalan. Kemudian tadi lagi upgrade, lagi dia sudah waktunya tiba ya, jadi terlambat ya. Makanya saya batalkan upgrade-nya. Oke, kali ya. Ini sudah muncul ya, sudah kelihatan kalinya ya. Jadi ini kali adalah operasi sistem ya. Operasi sistem berbasis Debian ya, Debian. Turunan Debian atau dikenal Linux itu sendiri ya. Selain Windows, macOS ya. Ini juga adalah satu tools yang paling kompatibel untuk melakukan cyber security, penetration testing, hacking dan macam-macam ya. Ini sering digunakan. Baik, saya jalankan terminal ya. Mana saya jalankan terminal. Ya, jadi terminalnya saya jalankan WiFi adapternya dulu ya. WiFi adapter supaya tetap. Jadi saya jalankan WiFi adapternya. Maka tadi apa yang saya sampaikan bahwa saya sudah mendownload ya, download MSKip ya. Itu bisa lihat di GitHub. Ketik saja github.com msfkip gitu. Itu bisa di GitHub ya. Dia ini dia lagi mendeteksi ya. Ini lagi mendeteksi nih, lagi mendeteksi WiFi adapter saya ini. Nah, ya kita coba saja, mudah-mudahan bisa. CD ya. Tadi saya sudah download. Ya, berarti bisa ya. Download ya. Jadi kita masuk dulu di directory download ya. Kebetulan saya simpan MSFKit itu adalah di directory ya, directory download. Kita ls. Nah, ls ini ya. Jadi ini aplikasi ya, aplikasi yang akan kita praktekkan ya, kita praktekkan untuk kegiatan ransomware ini ya. CD ya. MSFKit. Nah, kita copy saja. Nah, ini sudah apa namanya? Sudah masuk ya, sudah masuk. Kita clear saja. Kita clear. Ini sudah masuk perintahnya ya. Jadi, sehingga kita lakukan menjalankan perintah sudo ya. Sudo. Ini di Linux ini ada perintah tertinggi ya untuk menjalankan fungsi root itu sendiri ya, sudo. Ya. Maka akan dia muncul roots. Nah, roots ini sebuah ya tadi yang paling dalam di sebuah perintah ya itu sendiri. Maka kita tinggal jalankan saja, bash msc. Bash ya, Oke, jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ini kita sudah masuk di tools MSFKit gitu. Maka kita akan exploit handphone ya. Nanti saya praktekkan. Kita ketik 2 ya. Kita ke created pilot Android ya. Berarti ketik 1 ya. Nah, sini kita buat bin backdoor. Saya sampaikan tadi bin backdoor injeksi ransomware ya. 4 ya. Nah, ini kita buat ini. Nah, kita buat tadi apa ya? Kita buat
home ya, misalnya home kali ya, saya lihat dulu, saya salah ya, home kali download ya, masuk di download ya, directory download, terus apa ya kita buat ya, hadiah, jadi gebiar ya. Jadi inilah ya, kita harus pilih-pilih kalimat ini supaya PNG ya. Jadi ekstensi PNG kita harus pilih-pilih kalimat supaya pihak yang mengklik nantinya di handphone saya nanti saya coba sudah lagi cas ini, tapi sudah itu nanti saya tampilkan sini ya, PNG-nya, enter ya. File.com, oh iya ya, file notice, oke, ya, kali oke, download biar kita cek dulu. Download gebiar ya, oke, gebiar PNG. Oh, ada apa ini? Kita coba ya, kita Ctrl, kita ada kendala ya, berarti ada kesalahannya. Kita ulang lagi, bus dua injection, dua saja, coba listener, kita kembali satu ya, 4 ya. Kita ini home ya, kali download dan ayo. Oh, please fail not form, please correct. Oke. Kita coba lagi ya, kita update dulu karena tadi tidak sempat update. Kita update dulu, sudo update ya. Kita harus update dulu ya. Tadi sempat saya putuskan update. Kita update dulu. Oke, sambil terupdate. Ya, memang agak kita update dulu. Agak lama ya. Sudah coba jadikan materi, karena belum ya. Jadi memang begitu percobaan ya, percobaan untuk membuat itu memang harus sedikit bersabar ya. Ini masih Pak, tapi kita apa dengan cepat dia punya. Jadi begitu ya, begitu perintahnya. Ada kendala ya, saya cek dulu. Saya cek ya, apa kendalanya. Padahal ini update ya, saya update dulu. Kemungkinan tidak diupdate ya, sehingga jadi kendala ya. Oh, masih itu.
Mungkin Aziza sambil bisa kita diskusi dulu sambil diupdate ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Jadi memang perintahnya kalau ada kendala tadi kita update dulu. Jadi kalau ada kendala pada saat perintahnya maka kita update dulu. Ini agak lama ya karena ini sangat sungguh lambat ya, sungguh lambat. Tapi memang apa yang saya sajikan tadi itu perintahnya, jadi kita bisa kalau kita punya apa namanya OS Linux kita bisa ini agak lama nih. Ini 15 ini 23%, 15 megabyte ya. Tapi tidak apa-apa, tapi kalau sudah keluar dari ini bisa cepat ya. Nah, sudah dicoba tadi. Oke, mungkin jadi kalau kondisi error tadi, maka langkah yang kita harus lakukan itu kita update tools-nya karena memang tadi tidak sempat sih diupdate supaya dia bisa jalan gitu. Ini memerlukan waktu paling lama 5 menit ya. Karena file update-nya tunggu oke. Ini sudah lama nih. Itu ini 5.804 kilobyte ini baru 5 megabyte ini. Astaga. Harusnya disiapkan ya dari tadi. Tadi lagi. Ini 3 searchers ini 3 sumber ya ada. Jadi ada di dalam ada beberapa perintah. Ya, salah satunya adalah berkaitan dengan MSF kit. Ini baru 6 megabyte ya, 6.000, tapi tidak apa-apa. Dia cepat ini kalau sudah keluar dari ini cepat sekali. Karena sudah dicoba ya. Oke. Ini sungguh lama, sungguh menyiksa ya. Tapi kalau sendiri kita lakukan ini tidak ya. Kalau penonton ini sangat lama nih. Dia masih update gitu. Tapi begitu ya. Kalau ketika kita ingin cyber security, memang kadang tidur itu sudah tidak teratur ya. Gitu ya. Tidak teratur, tapi kalau sudah selesai ini bisa update ya. Paling pasti update apa ya. Ini sudah 7, baru 7. Luar biasa ini, agak lambat ya. Ini dilihat dari ini, Ethernetnya. Ethernetnya ini sudah masuk di codingan ya. Sungguh lama ini nyiksa ini. Tapi apa-apa kalau bersabar. Akan ada manfaatnya nih. Tapi saya coba sambungkan dengan handphone saya ya. Sambil menunggu itu handphone saya matikan ya. Saya aktifkan skim mirror-nya. Aktifkan skim mirror. Saya aktifkan skim mirror supaya biar menunggu ya. Lokal.
mulai sekarang. Ini ya. Astaga. Sambil menunggu ya, saya matikan dulu. Ada skin mirror. Skin mirrornya ini menjadi kontrol kita ya. Kontrol kita. Saya aktifkan dulu skin mirror. Oke. Ini ya. Ini ya. Nah, ini dia. Jadi nanti kita akan uji coba ini ya. Di handphone saya ini. Ini saya gerakkan ini. Ini kelihatan ya? Bagi saya. Ini di handphone saya ini. Iya, kelihatan, Pak. Iya. 26% ya. Lambat sekali. Ini ya, jadi ini yang akan kita injeksi nih ya. Handphone saya percobaan kemarin di mana ya? Percobaan kemarin di handphone saya ini sambil menunggu ini baru 26%. Untuk handphone anak ini tapi saya kasih ini ya. Nah, ini dia yang saya injeksi kemarin, Utkindo ya. Utkindo. Ini sambil menunggu ya. Ini saya injeksi ini akhirnya saya coba lah Ibu buka ya. Ini install ya. Apakah ingin menginstal? Ya bisa ya install ya. Sambil nunggu ya. Buka gitu. Klik saya remote dari sini ya. Lanjut. Oke, jadi handphone saya terhack ini. Karena Kindo ya. Ini saya ketik Kindo ini. Kindo. Ini masih ada virusnya ini. Ini ya aplikasi dibuat versi lama. Jadi harus saya matikan dulu kalau modelnya. Jadi handphone saya ini terhack ya, maka saya matikan dulu sambil jalan ya. Itu kita akan buat aplikasi lagi. Masih 27% Daniel. Lama ya. Tadi tidak sempat, tidak tuntas saya update. Saya cepat kasih keluar ya, Ctrl C. Astaga. Sudah begitu aplikasi ya. Sering error kalau melakukan coding juga karena begitu ya. Dari error Iya, ya. betul, Pak. Iya. Memang harus banyak bersabar ya. Jadi saya punya handphone tadi dia terhack gitu. Ya. Terus saya buat kenalan lagi APK. Misalnya ini. Ini saya lagi reset kembali. Jadi apa namanya? Labnya ini di handphone sendiri nih, di handphone satu. Koneksi ya. Koneksi. Oke. Oh, saya lagi biar tiba-tiba mati ya. Dia minta koneksi nih. Jadi ya mau koneksi dia mencari langsung tersambung ya. Ini start now. Oke.
Kembali lagi. Ya, ini Kindo ini. Ini masih ada ini. Food Kindo ini ada. Ini kita hapus ya. Saya hapus. Saya install screen dulu. Ini dia masih lama ini. Masih 28%. Ya, masih 28%. Ini cukup lama ini. Oke, kita ini karena saya hentikan paksa tadi, akhirnya dia error ya. Saja ini biasanya cepat ini. Ini tiba-tiba dia baru 27% ya. Jadi pakai nanti kontrolnya pakai APK ya, APK ini. Kalau teman-teman mau ini bisa pakai aplikasi sambil menunggu ya. Sudah uji coba ini. Jadi kalau teman-teman mau apa namanya mau munculkan handphone ya di layar, ini dia isi handphone saya. Masih 25 luar biasa, masih 20 berat sekali. Ini ya saya itu ya. Ini lagi habis susun si bijak ini. Ini APK-nya. Astaga, kelamaan ini. Ya. Dimatikan juga nggak bisa nih. Saya. Tapi begitu ya. Mungkin ada sambil menunggu ya. Ada pertanyaan mungkin dari rekan-rekan. Saya salah update ini, salah lama sekali. Ini saya punya WA ya. Mungkin saya tutup dulu sambil saya tutup dulu. Ini exit, oke. Oke, mungkin sambil karena agak lama ini, tapi prinsipnya berhasil. Masih 30%. Silakan mungkin saya serahkan sama Daniel ya. Daniel ya, sebagian. Aziza, silakan Aziza. Ini masih lama instalnya ini. Astaga. Saya paksa hentikan tadi instalannya. Oh, enggak apa Pak. Ya, Nanti kita mungkin kalau sudah berhasil nanti bisa direkam layar aja. Baru Pak, nanti saya buka sesi jawab Pak. Nanti saya buat rekamannya ya, ulang ya. Saya buat rekamannya. Iya. Nanti diupload di YouTube. Kalau memang Bapak Ibu ada yang mau coba. Iya. Soalnya sih tadi saya paksa pada saat upgrade saya paksa matikan di tengah jalan. Update juga saya matikan di tengah jalan. Akhirnya terganggu ya. Gitu ya. Oh iya Pak, jadi nanti bisa di Upload lagi ya. upload kembali, diupload. Mungkin sebentar ya. Sebentar saya coba lagi sebentar. Itulah yang jadi bahan di upload di YouTube. Ya. Baik. Baik Pak, jadi mungkin bisa saya buka sesi tanya jawab Pak. Iya. Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi materi yang sudah berlangsung yang dibawakan oleh Bapak Dr. Kurniawan.
Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan mengenai dengan materi yang dibawakan. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Parah ini, walau 31% nih saya install. Biasanya cepat ini, biasanya cepat. Hanya karena saya paksa ya, saya paksa. Jadi kalau mau menunggu ini sangat lama ini. Ya, begitu ya. Tapi kalau kita nanti saya kirimkan rekamannya di YouTube. Baru. Oke, mungkin kita tutup saja ya. Masih lama ini di start, masih 31%. 31, lambat sekali. Ya. Mungkin itu. Ada pertanyaan dari Pak Nurholis. Bagaimana cara mengaudit web dan aplikasi, Pak? Ya baik. Kalau hardware itu sebenarnya dia kategori digital forensik ya. Digital forensik itu kita memeriksa fisik komputer kita. Gitu. Nah kalau aplikasi berarti kita memeriksa di lintas cyber, lintas internet. Nah kalau di aplikasi, ya aplikasi ketika ada yang ingin memasuki sebuah web kita atau aplikasi, dia bisa terekam, ada dua ya. Pertama terekam di log informasi. Jadi ketika saya masuk di webnya Konsultan Indonesia, ada log informasi tentang IP saya, Pak. Jadi ada IP kalau Bapak pernah di LPSE, ya kalau pernah masuk di situsnya di webnya LPSE, ada log informasi. Log informasi itulah yang akan merekam, ya, yang akan merekam IP API saja. IP itu identitas protokol yang menunjukkan siapa pemiliknya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga notifikasi dalam bentuk alert. Jadi para developer atau developer pemrograman itu membuat web atau aplikasi, dalam codingannya itu akan membuat alert ya. Alert itu suatu tanda atau sinyal yang dimana akan mengirimkan kepada administrator ya, administrator webnya itu bahwa ada pihak yang melakukan aplikasi, ada pihak yang melakukan upaya peretasan itu sendiri ya. Kalau ingin memasuki di database ya, di database itu sih yang paling kita kenali ya, yang paling kita kenali. Kalau untuk kalau hardware itu berarti kita bicara fisik komputer, berarti kita bicara dua saja. Kalau hardware itu kita bicara terhadap terhadap hard disk ya, hard disknya termasuk juga RAM-nya. Nah, hard disk itu kan penyimpanan abadi terhadap file ya, terhadap file itu file komputer yang berupa file, ada juga yang berupa aplikasi seperti aplikasi printer, aplikasi download itu di hard disk. Hard disk itu terbagi ya, tergantung para yang punya laptop, apakah dia atau PC desktop itu sendiri, apakah dia mau bagi berapa partisi ya, tapi bisa diperoleh informasi di situ ya, kalau di hard disk. Nah
digital forensik itu akan berkaitan dengan bagaimana memindahkan data yang ada di dalam komputer menjadi data yang data yang menjadi barang bukti ya, barang bukti. Nah, untuk itu memang pemindahannya itu memang ada namanya aplikasi ya, aplikasi spy forensik, aplikasi otopsi. Ya, ada aplikasi otopsi, Pak. Saya punya aplikasi otopsi dan memang saya gunakan. Tapi ada aplikasi otopsi yang bisa bisa mengetahui file itu, kita memindahkan file itu ke sebuah flash disk. Otentiknya sebuah barang bukti kalau di digital forensik adalah bagaimana nilai hashnya itu sama apa yang ada di dalam komputer dengan apa yang kita copy. Karena begitu dia berpindah sebenarnya ada perubahan nilai hash itu sendiri. Ya, kalau di aplikasi tadi ya log informasinya. Nah, kalau log informasi ini juga ada satu perlu waktu yang lama ya untuk melakukan pelacakan siapa sih pemilik IP itu, padahal kita sudah ketahui nama IP-nya. Karena bisa jadi IP itu IP yang di-anonymous, IP yang disamarkan, dan itu tidak susah ya kalau untuk mensamarkan IP. Pertama ya tentu banyak tools-toolsnya ya, bisa pakai VPN, bisa pakai proxy chain. Nah, itu sendiri untuk mengetahui IP ya, siapa pemilik IP itu sendiri, Pak. Jadi umpamanya konsultan Indonesia itu ada IP-nya. Ya, mungkin kita ketik saja ya. Kalau ikuti video saya sebelumnya, ketik saja NS lookup konsultan -indonesia.id. Langsung akan muncul IP-nya. Akan muncul IP-nya konsultan Indonesia, Pak. Itu, Pak. Jadi kalau untuk hardware dan aplikasi. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi itu untuk jawaban Pak Nurholis SM mengenai dengan cara mengaudit hardware dan aplikasi. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada yang ditanyakan oleh Bapak Dr. Kurniawan mengenai dengan materi malam ini. Materi malam ini itu saya bikin video ya. Yang dibawakan adalah mengenai dengan audit cyber hacking handphone Android. Jadi silakan untuk jika ada yang ditanyakan. Atau mungkin saya kirimkan aja ya, saya kirimkan APK tadi. Siapa ada yang mau coba? Kalau kuat-kuat dia punya handphone, ya mungkin selamat. Kalau tidak terkunci gitu. Kalau ada yang mencoba, saya kirimkan tadi APK-nya, yang tadi Indo, ya, itu terkunci tuh, langsung terkunci ya. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, ya jadi mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta, itu tadi yang sudah dibawakan oleh narasumber kita malam ini. Untuk yang belum tersampaikan mungkin atau yang belum diperlihatkan tadi tutorial selanjutnya oleh narasumber, nanti bisa dilihat kembali di report materi karena nanti akan di-upload di situ. Baik Pak, mungkin ada closing statement-nya Pak untuk materi malam ini, dan kebetulan materi malam ini adalah materi terakhir di periode 25. Silakan. Baik, kalau untuk mau masuk di kegiatan cyber security, termasuk juga penetration testing kayak gitu, tools yang dipakai bukan tools sih sebenarnya, sistem operasi yang kita pakai yang paling kompatibel sekali, yang paling baik itu adalah Linux. Ya. Kita ada Linux, di mana Linux itu kita bisa install ya kalau syarat komputer kita atau laptop kita atau itu RAM-nya minimal 4 GB lah.
4 giga, 8 giga bagus. Dia punya hard disk atau SD-nya ya 300 lebih ya giga. Dia punya Pentium dia punya prosesor iCore lah, iCore 3 sudah bagus. Itu sih yang paling penting kalau untuk tools kita ingin mendownload menggunakan Kali Linux ya. Jadi saya ada 2 ya, pakai Kali Linux bersama dengan Windows OS dalam satu laptop. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak untuk pemaparan materi malam ini. Semoga apa yang disampaikan untuk materi malam ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, terutamanya pada materi audit cyber hacking handphone Android. Jadi tadi untuk yang belum tersampaikan atau yang belum ditampilkan nanti akan ditampilkan di record materinya ketika sudah diupload. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk itu juga untuk materi malam ini mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, jadi materi malam ini adalah penutup di periode 25 ini. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di periode 25 ini. Sampai berjumpa kembali di periode 26. Saya pribadi juga mohon maaf apabila ada kesalahan pada proses pelaksanaan webinar. Semoga apa yang dilaksanakan selama ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan juga izin kami undur diri dari webinar malam ini. Terima kasih sekali lagi. Nanti akan kami informasikan kembali untuk jadwal-jadwal ataupun materi yang akan diselenggarakan di periode selanjutnya atau di periode 26. Jadi itu saja dari kami. Untuk informasi juga Bapak Ibu sekalian bahwa materi malam, sertifikat pada materi ini sudah bisa di-download nanti melalui link yang kami kirimkan di grup. Jadi itu saja penyampaian kami. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Video ini saya buat dari kegiatan Zoom kita di malam ini, di mana ada error di sebuah tools di Kali Linux saya. Saya akan melanjutkan sesuai dengan materi audit hacking HP Android itu sendiri, handphone Android. Ya. Baik, saya akan jalankan toolsnya. Saya akan teman-teman simak kembali. Ada beberapa yang error ya pada saat saya melakukan uji coba atau simulasi ini. Ada beberapa perintah ya, khususnya saya tidak mengupdate dan saya tidak mengupgrade, sehingga perintah-perintah untuk melakukan hacking atau membuat ransomware itu sendiri tidak berjalan maksimal. Baik, kita lanjut ya. Pertama, langkah yang kita harus lakukan adalah kita sudah install ya MSFKit. Ya, setelah itu kita masuk di direktori MSFKit. Lalu kita jalankan perintah bash ya. Bash msfkit.sh. Oke, inilah perintahnya ya. Inilah perintahnya sudah berjalan ya. Maka ada 6 ya. Informasi gathering, exploit, web attack, wifi attack, sniffing ya, social engineer. Maka sesuai dengan judul kita akan membuat ransomware atau virus ransomware ataupun malware untuk kita lakukan social engineer atau phishing agar target atau korban ya
bisa terpengaruh, bisa mendownload, menginstal APK kita, aplikasi kita yang kita buat dalam bentuk pilot itu sendiri. Maka langkah yang kita harus lakukan adalah kita ketik 2. Setelah itu kita create pilot Android. 1. Setelah itu kita buatkan bin backdoor dan injeksi ransomware. Nah, ini juga perintah yang terakhir ya, ada menginjeksi ransomware, memasukkan ransomware. 4. Lalu ya tadi ada kesalahan ya, ternyata saya belum membuat file PNG ya. Saya belum membuat file PNG, maka saya harus membuat file PNG lebih dulu yang seharus sebagai pilot nantinya ya. Saya ambil saja Konsultan Indonesia, saya download ya logonya, saya save ya. Lalu nah ini kita membuat nama filenya ya, nama filenya misalnya suka kita misalnya ya, suka kita, tapi ekstensi di file ekstensinya adalah PNG ya. Kita save, jadi dia ada di direktori download ya, kita save. Jadi kita harus ingat adalah suka kita PNG. Oke, sudah jadi ya, kita kembali lagi ke laman MSF Kit ya. Ini ada, maka kita jalankan perintah home kali download. Nah, tadi ada di directory downloads ya. Nah, slash suka kita ya, PNG ya, PNG ya, dia berjalan dengan baik. Nama name-nya ya suka ya. Title-nya apa? Title-nya aplikasi suka. Deskripsinya Anda kena hack. Passwordnya, nah ini password yang kita buat sebagai bargaining apabila saya ingin membuka handphone saudara yang sudah terkena ransomware, sudah terkunci ransomware, maka harus mengirimkan sejumlah uang ya, misalnya sejumlah uang atau sejumlah apa saja ya, misalnya saya buat paspor ya, suka 123. Nah, setelah kita mengisi ini ya, download suka kita PNG, suka aplikasi suka, Anda kena hack ya, dan suka 123, maka langkah yang kita harus lakukan adalah lakukan enter. Nah, disinilah bekerja ya tools MSF Kit untuk menginjeksi file PNG yang isinya adalah malware ransomware itu sendiri. Sehingga ketika korban ataupun ketika target lalai atau kepo terhadap suatu tautan, terhadap suatu gambar, maka dia akan menjadi korban. Untuk itu melalui edukasi ini diminta ya berhati-hati untuk melakukan klik ya terhadap suatu aplikasi, suatu tautan, suatu gambar, karena bisa jadi di dalamnya ada malware ransomware yang sangat ganas yang bisa menembus Play Store ya, protect Play Store itu sendiri. Jadi itu yang paling menjadi warning ya dari narasumber untuk hati-hati untuk mengklik sebuah APK, file, gambar ya atau tautan. Nah, ini nama malwarenya itu ya adalah suka APK ya. Jadi ini yang akan disebarkan di WA group, di Facebook dan lain-lain sehingga target atau korban terperdaya. Kita ketik enter. Nah, setelah kita ketik enter maka dia akan bekerja ya, untuk menghubungkan di
local IP. Ya, local IP saya 192.168.121. Ya. Oke, enter. L-portnya adalah 8 ya. Backdoornya ya suka-suka misalnya. Suka. Ya, bisa kita ubah ya APK. Backdoornya, nah, ini akan bekerja melakukan generate backdoor. Generate backdoor ini ya, sudah terisi, sudah terinjeksi, ya sudah terisi dan terinjeksi, yaitu ransomware yaitu virus atau malware yang sangat jahat yang mengunci handphone saudara, yang mengunci laptop saudara. Jadi mesti sangat hati-hati terhadap APK-APK untuk tidak serta-merta melakukan klik ya. Kita menunggu saja bekerjanya ini ya, kami menginjeksi. Jadi MSF Kit ini ya, exploit Android, sniffing, spoofing, min attack, social engineer gitu. Jadi memang kita harus sangat hati-hati terhadap sebuah gambar tautan APK itu sendiri ya. Jadi nanti saya akan menggunakan handphone saya, di mana handphone saya ini sebagai lab untuk dicoba ya, untuk benar tidak MSF Kit ini bisa membuat backdoor atau payload untuk ransomware itu sendiri. Dan kita akan uji coba di handphone saya ya. Baik. Kita masuk di malware. Suka APK ya. Nah, jadi kita masuk di Lalu kita masuk di ini sudah masuk ya. Jadi ini ada beberapa grup saya ya, di Konsultan Indonesia. Maka saya akan melakukan social engineer ataupun juga phishing agar saya menebarkan payload yang ada isinya ransomware. Baik, saya buka saja. Ya, saya buka ya. Terus mana? Oke, di sini. Oke, ini tadi suka APK. Maka kita masukkan di grup ya. Di grup family saya dan anak istri. Di mana akan di situ ada handphone ya yang akan kita kirimkan ya. Jadi suka APK ini akan saya kirimkan di mana ada handphone saya ya, terdownload ya, sudah mulai masuk ya. Oke, saya akan jalankan mirror screen ya, mirror screen ya. Di mana mirror screen ini? Tunggu, saya akan jalankan mirror screen ya. Saya sambungkan dengan saya stop saja, stop share ya. Saya mirror screen, mana mirror screen-nya? Oke, ini ya mirror screen ya. Oke, ya, jadi ini mirror screen. Nah, jadi ini ada handphone ya, ini handphone saya ini. Handphone saya yang dimana tadi sudah diinjeksi, ini satu handphone saya yang dimana tadi sudah diinjeksi, yaitu APK yang isinya ransomware. Oke, saya buka.
Nah, saya buka, setelah buka, ya ini ya, yang tadi suka APK, lalu saya download. Saya selalu download, buka, ya, terinstall, ya, install. Saya menunggu, ya. Dia terinstall, jadi virus ini, ya buka, ya, buka ya. Nah, inilah satu contoh file APK yang terinjeksi ransomware. Jadi harus dibutuhkan kehati-hatian, saudara-saudara, langsung untuk mengklik tautan, untuk mengklik APK, untuk mengklik berita, untuk mengklik gambar, karena bisa jadi ya, ini adalah korbannya ya. HP saya adalah korbannya. Jadi HP saya sudah terhack ya, tidak bisa ya, sudah terhack. HP saya sudah terhack ini, ya, jadi ini akan menjadi korban ya. HP saya akan menjadi korban atas perbuatan ya ransomware itu sendiri. Demikian yang saya sajikan. Mohon maaf ada kekurangan dari materi saya sebelumnya karena kali ini saya ada tidak terupdate dan tidak terupgrade sehingga berita-berita itu sudah dijalankan, termasuk juga saya lupa tadi mencantumkan file PNG-nya yang baru. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.